Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan sedikit informasi sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman kita ya yang ada di grup. Tahun ajaran baru itu apa sih Pak yang harus disiapkan seperti itu. Kemudian kami bingung Pak apa yang harus kami lakukan karena kami masih guru BK pemula seperti itu ya. Saya lihat di grup kita itu banyak guru BK ataupun calon-calon guru BK ya. Jadi pertanyaannya itu masih yang sifatnya mendasar seperti itu. Tapi itu baik untuk ditanyakan agar ketika masuk nanti teman-teman tidak bingung ya ketika ditanya dari BK mana nih seperti itu, kontribusinya seperti apa di awal semester seperti itu. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya di grup dan ada juga yang bertanya secara pribadi. Kalau yang bertanya di secara pribadi itu mayoritas sudah saya balas semua teman-teman ya. Dan ada juga yang di grup itu yang belum saya jawab. Nah, pertama-tama apa yang harus kita lakukan di awal semester? Nah, perlu teman-teman ketahui saat ini saya di sekolah ya, semuanya sedang libur nih. Nah, tapi guru BK masuk. Guru BK masuk itu bukan apa ya? Bukan ada karena sudah masuk, bukan. Tapi ini masih hari libur karena saya harus mempersiapkan beberapa hal seperti pembagian kelas, pembagian jurusan sehingga saya harus masuk. Kalau di rumah saya takut justru tidak bisa bekerja ya karena ya, kalau di rumah berbeda lagi kegiatan atau rutinitas kita. Nah, sekarang kita berada di tanggal 11 ya, tanggal 11 Juli. Kita masuk tanggal 17 dan biasanya di tanggal 15, 16 itu persiapan untuk kalau dulu ospek ya, kalau kami di madrasah ini matsama, masa ta'aruf siswa ya, siswa madrasah. Oke, apa yang harus disiapkan? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu ya. Nah, yang pertama, sorry. Oke. Yang pertama, teman-teman harus tahu siswa asuh. Oke, teman-teman harus tahu dulu siswa asuh teman-teman itu siapa. Jadi ini mencakup guru BK kelas berapa ya? Kelas berapa, teman-teman? Kemudian jumlah siswa. Jadi teman-teman harus tahu juga ya siswa asuhnya berapa, jumlah siswa asuh berapa, kemudian teman-teman itu guru BK kelas berapa. Jadi kalau di SMP itu apakah di kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Kalau di SMA sederajat itu apa kelas 10, 11, 12 atau semuanya seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu dulu guru BK kelas berapa ya. Kemudian jumlah siswanya berapa. Nah, bisa saja kalau misal ya masih di kelas 10, misalnya teman-teman kelas 10, jumlah siswanya anggaplah 200. Nah, berarti teman-teman sudah mendapat bayangan bahwasanya siswa asuh teman-teman 200. 200 ini dari kelas berapa? Mungkin kelas 10, 1, 10, 2, ya, 3, 4, dan 5. Nah, pertama teman-teman harus tahu dulu siswa asuhnya berapa. Sehingga teman-teman bisa mungkin mau berkomunikasi dengan wali kelasnya. Ya, seperti itu. Setelah tahu jumlah siswanya, barulah teman-teman memikirkan ya. Oke. Oke. Ini saya menggunakan fasilitas sekolah sekaligus untuk memberikan materi kepada teman-teman. Ya. Oke ya. Nih, siswa asuh. Kemudian yang kedua itu instrumen yang mau digunakan. Oke.
teman-teman ya, teman-teman harus tahu juga jenis-jenis instrumen yang bisa teman-teman gunakan. Kalau yang sering digunakan itu ya, itu AKPD ya, itu sangat familiar. Ada AKPD, dan apa lagi? Ada juga yang menggunakan DCM, dan ada KMS ya, KMS. Kemudian sosiometri, sosiogram, ini berkesinambungan. Kemudian AUM ya, AUM PTSDL, ada AUM umum. Nah, oke. Nah, ini ya semuanya ini teman-teman harus tahu AUM instrumen-instrumen. Kenal dulu AKPD ini apa, DCM ini apa, IKMS apa, sosiometri, sosiogram, AUM PTSDL, AUM umum, sehingga memudahkan kita. Nah, kemudian ada juga mungkin yang bertanya, Pak, kalau tidak menyusun program melalui instrumen ini bagaimana? Saya sarankan teman-teman menggunakan instrumen ya, karena teman-teman yang akan tahu nanti permasalahan-permasalahannya, permasalahan siswa yang ada di sekolah itu. Nah, untuk AKPD ya, untuk AKPD ini ya, ini analisis kebutuhan peserta didik ya singkatannya ya. Nah, AKPD ini kalau tidak salah itu instrumennya berjumlah 50, mencakup masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, itu dia. Sama ya, DCM juga. DCM ini daftar cek masalah, IKMS ini instrumen apa ya? Instrumen kebutuhan masalah siswa ya. Oke, nanti dicari teman-teman ya. Sosiometri sosiogram, alat ungkap masalah, alat ungkap masalah bidang PTSDL dan bidang umum. Seperti itu. Oke, kita bahas dulu satu persatu teman-teman ya. Ini sudah kita ke instrumen. Nah, di instrumen, di setiap instrumen ini akan mencakup ini. Pribadi, sosial, belajar, dan karir. Mencakup itu semua. Nah, tugas teman-teman di sini adalah ketika memilih salah satu instrumen ini, yaitu menyebarkannya, ya, menyebarkan angket. Menyebarkan angket. Nah, menyebarkan angket kepada siapa? Kepada siswa-siswa teman-teman. Misalnya jumlahnya tadi 200 ya. Ini 200, jadi sebarkan ke 200 siswa. Menyebarkan 200 siswa. Nah, menyebarkan angket itu kan butuh waktu teman-teman. Mungkin teman-teman membutuhkan waktu 1 minggu ya, menyebarkan AKPD ini kurang lebih 1 minggu. Berarti selama 1 minggu ke depan menjelang hasil ini teman-teman terima dari 200 siswa ini, teman-teman bisa menyiapkan yang lain. Ini 2, 3. Misal buku tamu, ya, buku tamu, ruang BK. Kemudian catatan penghubung. Kemudian kalau dulu itu namanya buku kasus ya. Buku kasus. Kalau sekarang kita buat buku tamu, catatan penghubung, kemudian buku atau jurnal ya, jurnal harian, jurnal harian. Nah, ini dia. Buku tamu digunakan apabila siapapun yang datang ke ruang BK. Buku tamu, entah itu siswa ya, ini bisa siswa ataupun guru dan lain-lain ya, yang datang ke ruang BK. Catatan penghubung ya, catatan penghubung ini apabila kita mendapatkan laporan dari wali kelas berkaitan dengan perkembangan siswa, wali kelas, kemudian guru mapel ya, mapel, kemudian stakeholder lah ya teman-teman ya, stakeholder sekolah.
Nah, kemudian jurnal harian. Nah, jurnal harian ini rangkuman dari kegiatan teman-teman selama 1 hari. Jurnal harian, rangkuman ya, ataupun salinan ya, rangkuman atau salinan selama 1 hari. Misal hari ini ada aduan, kemudian ada apa lagi? Konsultasi, sampaikan. Nah, itu yang harus teman-teman siapkan. Jadi, teman-teman, oke, ini tidak bisa dikecilin ya. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya yang bisa teman-teman siapkan di awal semester ini, yang pertama siswa asuh. Yang pertama, siswa asuh. Oke, saya merahin aja ya. Yang pertama ini. Siswa asuh. Siswa asuh itu mencakup teman-teman harus tahu teman-teman guru BK kelas berapa, kemudian jumlah siswanya berapa. Ya, sehingga teman-teman tahu, oh si A, si B, si C adalah siswa asuh saya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menggunakan instrumen dalam penyusunan program BK. Terserah teman-teman mau menggunakan AKPD, DCM, IKMS, sosiometri, AUM PTSDL, AUM umum maupun yang lain-lain. Banyak masih ya. Ada Aprolink, ada SIBK, ada instrumen gaya belajar misalnya ya. Kalau dianggap bisa untuk membuat program. Nah, setelah memilih instrumen, anggap contoh kita tadi AKPD, teman-teman menyebarkan angket ke 200 siswa teman-teman tadi. Ya, ini rangkumannya ya. Menyebarkan angket. Setelah menyebarkan angket, itu kita membutuhkan waktu kurang lebih anggaplah 1 minggu. Nah, teman-teman menyiapkan ini. Nomor 3, buku tamu, catatan penghubung, dan jurnal harian BK yang tersedia di ruang BK. Mencakup ini tadi. Ya, sehingga ketika awal tahun ajaran baru itu, teman-teman sudah siap. Ini loh yang akan saya siapkan. Nah, untuk instrumen AKPD bisa teman-teman download di video-video saya ya, buku tamu juga pernah, catatan penghubung dan jurnal harian. Maka dengan 3 poin besar ini, teman-teman sudah bisa dikatakan sudah siap untuk menghadapi tahun ajaran baru dan siap menyusun program bimbingan dan konseling. Nah, seiring berjalannya waktu nanti, teman-teman akan mungkin bertemu dengan beberapa problem. Ketika di tengah perjalanan, teman-teman ternyata membutuhkan angket gaya belajar, kemudian angket kepribadian. Nah, itu seiring berjalannya waktu saja. Tapi untuk tahun ajaran baru, untuk mempersiapkannya, versi saya 1, 2, 3 ini itu sudah cukup untuk senjata guru BK menghadapi tahun ajaran baru. Baiklah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Guru BK Konselor agar mampu membantu teman-teman dalam khususnya administrasi guru BK ya. Penyusunan perangkat BK, pengadministrasian guru BK agar selain melaksanakan kegiatan layanan, teman-teman juga lengkap dari segi administrasi guru BK. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.